Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Milena Nuraila. Di sini saya akan memberikan video tutorial untuk data ini. Jadi di sini kita sudah punya data. Kemudian kita akan menghitung jumlah n dengan cara rumus count. Kemudian jumlah max dengan cara sama dengan max. Kemudian datanya di drag dari data panjang total. Setelah itu di enter. Kemudian langkah yang sama dilakukan untuk data minimal sama dengan min dari panjang totalnya. Untuk jumlah kelas kita memakai rumus yang sama, yaitu 1 ditambah 3,32 dikali log n. Kemudian di wilayah kita memakai rumus maksimal dikurangi minimal. Di lebar kelas kita memakai rumus dari wilayah dibagi jumlah kelas yang telah dibulatkan ke atas dan lebar kelas dibulatkan ke bawah. Setelah itu NST-nya 1 karena tidak ada angka yang koma. Setelah itu pada jarak kelas ditambahkan lebar kelas yang telah dibulatkan ditambahkan dengan NST. Setelah didapat data-data yang telah dibutuhkan, maka kita akan menentukan SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, dan X total. SKB pertama itu didapatkan dari nilai minimal, kemudian SKA didapatkan dari nilai minimal ditambah dengan lebar kelas, kemudian SKB pertama ditambahkan dengan jarak kelas, dan jarak kelasnya di string supaya bisa di drag ke bawah sesuai dengan jumlah kelasnya, yaitu 9. Hal yang sama juga dilakukan pada SKA karena telah di string, maka langsung di drag saja. Untuk SK itu dari SKB pertama dan SKA pertama itu ditambahkan simbol dan terus strip dan di drag juga. Penentuan BKB itu SKB kelas pertama dikurangi setengah dikali NST. Kemudian untuk jumlah setengah dikali NST itu dipakaikan string agar tidak berubah ketika di drag ke bawah. Menggunakan tombol F4. Setelah itu diklik 2 kali agar data menyesuaikan. Kemudian untuk BKA itu SKA BKA itu SKA kelas pertama ditambah setengah dari NST. Jangan lupa untuk NST kita string agar dikunci dan ketika dilihat ke bawah datanya tidak mengikuti jumlah kolom yang seharusnya. Ini karena lupa di string tadi ya, jadi belum datanya jadi error gitu. Kemudian untuk penentuan kelas BK sama dengan langkah sebelumnya, yaitu untuk BKB kelas pertama ditambahkan simbol dan strip, SKA kelas pertama dan di drag.
Kemudian untuk XI itu kan nilai rata-rata ya, jadi kita bisa mendapatkannya dari SKB tambah SKA per 2 atau boleh dari BKB ditambah BKA per 2. Setelah itu di drag, tidak perlu di string karena kita juga membutuhkan data yang beragam dari jenis XI ini. Kemudian untuk FI total itu kita akan memakai rumus frekuensi. Sebelumnya blok dulu datanya, kemudian cari data yang pertama. Setelah didapatkan, kita membuat grafik. Ditambahkan dengan series pertama adalah FI total dan series kedua adalah BK. Kemudian diatur, dihilangkan grid lines, kemudian ditambahkan chart title, terus no fill, no line, ditambahkan axis title, dihilangkan legendanya, dan diubah warnanya menjadi hitam. Kemudian untuk nomor kedua, kita akan mencari hubungan menggunakan data yang sama. Jadi pertama kita mencari log L dan log W. Log L adalah diibaratkan sebagai X dan log W adalah Y. Untuk log L itu sendiri memakai rumus sama dengan log, kemudian panjang total. Tidak perlu di string karena kita membutuhkan data yang beragam. Kemudian sama, di X adalah jumlah dari Y atau log L, memakai rumus sum. Kemudian pada X kuadrat sum XQ. Kemudian untuk XY itu sum product dari X, kemudian dipakai titik 2Y. Untuk X bar kita memakai average karena rata-rata. Kemudian untuk N sama count dari data nomor ikan. Untuk nilai B, nilai A, Y bar dikurang B dikali X bar, kemudian diantilogkan dengan 10 dipangkatkan dari nilai A tersebut. Kemudian nilai W itu karena sudah kita mendapatkan A dan B, maka diibaratkan 0,02 itu dipangkatkan dari 2,4246. Maaf, 0,02 L pangkat 2,4246. Artinya setiap satu perubahan panjang yang terjadi akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246. Setelah itu kita akan melihat dan mencari dari tabel sidik ragamnya pada data. Untuk DB sendiri, DBR itu 1, untuk DBS itu data EN dikurang 2 dan DBT itu data dikurangi 1. Untuk rumus sendiri dapat dilihat pada layar. Pada JKR dulu dicari, kemudian JKT dicari, sehingga nanti JKS tinggal dikurang dari JKT dikurang JKR. Kemudian untuk KT tinggal JKR dikurangi DBS, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mencari data yang telah diperlukan, kita bisa menyimpulkan dari data tersebut apakah panjang mempengaruhi bobot atau tidak mempengaruhi bobot dengan hipotesis H0 dan H1. Nah, karena F-hit itu lebih besar daripada F-tab, maka kita dapat menyimpulkan bahwa panjang mempengaruhi bobot. Kemudian kita lanjut mencari untuk uji T.
dengan hipotesis yang sama H0 dan H1, di mana H0 itu B sama dengan 3 dan H1 itu B tidak sama dengan 3. Terus didapatkan data kalau T itu lebih besar daripada T type, artinya itu dia B tidak sama dengan 3, jadi dia lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang dari ikan adalah alometrik negatif. Kemudian kita lanjut memakai grafik dengan scatter. Setelah itu dirapihkan terlebih dahulu dengan menghapuskan grid lines, lalu menambahkan chart title dengan sumbu X adalah batas kelas dan panjang ikan. Kemudian nilai A, Y, dan B. Setelah itu plot area di no fill no line agar sesuai dengan standar IPB. Dan ditambahkan readlines power. Kemudian untuk FK sendiri, kita akan mencari faktor kondisi dengan data yang telah kita dapatkan sebelumnya, dengan data B dan A di string dan di drag ke bawah agar terkunci. Kemudian memakai data sebelumnya SKB SKA, kita mencari FI total dengan mewarnai setiap kolom dalam kelas yang berbeda dengan warna berbeda agar memudahkan perhitungan. Setelah didapatkan, kita mencari average dari di kolom yang telah kita warnai, misalkan warna biru untuk kelas pertama. Dan seterusnya ke bawah. Tapi ini di string karena nanti kita akan mendrag dari data FK rataan ke STDIV. Setelah itu tinggal diganti rumusnya, jadi dari average ke STDIV. Namun ini tidak dapat dilakukan secara otomatis karena datanya berbeda. Setelah itu kita memakai lagi scatter untuk melihat grafik dari faktor kondisi total dengan cara yang sama, memakai error bars juga. Diatur peletakannya dengan sumbu X itu SK dan sumbu Y itu FK rataan. Kemudian ditambahkan error bars, both dan cap dengan X itu STDIV dan Y juga STDIV. Kemudian yang horizontal dihapus karena kita butuh yang vertikal aja buat ini. Dan di no fill no line diberi judul FK total. Setelah itu kita akan mencari untuk FK jantan dan betina dengan cara yang sama. Terlebih dahulu kita copy dari datanya dan urutkan berdasarkan jenis kelamin. Karena telah kita warnai, jadi kita bisa melihat warnanya dengan kelas yang sama dan tinggal dicari saja sesuai dengan langkah yang telah kita gunakan tadi. Untuk FI dimulai dari awal dengan menggunakan rumus count agar melihat bahwa jumlah betina pada kelas tersebut ada berapa gitu. Namun ini ada suatu data yang terpencil karena di sort, jadi tidak bisa dihitung secara manual, jadi saya kopas dulu agar memudahkan perhitungan. Kemudian untuk FK rataan juga sama dengan memakai rumus average dan di string agar nanti ketika dilihat ke samping dia tidak berubah datanya, karena kita juga butuh untuk data STDIV agar tidak dua kali bekerja, jadi tinggal ganti rumus saja.
Untuk FI total yang 0 itu berarti dia punya nilai FK dan STDV juga sama 0. Lalu kita akan membuat grafik scatter dengan data yang telah kita dapatkan dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Sumbu X adalah SK dan sumbu Y adalah FK rataan. Kemudian menambahkan error bars. Yang kita butuhkan adalah error bars vertikal dengan bot dan cap. Kemudian kostum itu ya, FK betina diberi nama. Kemudian no fill, no line. Setelah selesai kita lanjut ke FK jantan. Supaya memudahkan untuk melihat dan membedakan antara total jantan dan betina, di sini saya memakai warna agar membedakan. Untuk SKA, SKB, dan SK itu sama aja, mungkin yang beda tuh dari FK total dan kesananya. Jadi untuk FK total dari jantan sendiri dicari menggunakan cara yang sama. Di kelas jantan ada berapa gitu untuk kelas tersebut, menggunakan rumus count. Kemudian lanjut ke rumus average dengan cara yang sama dan di string menggunakan tombol F4. Kemudian di drag ke samping dan mengganti rumus dengan rumus STDV. Kemudian untuk FI totalnya yang 1 itu dia kenapa STDV-nya 0, karena dalam simpangan baku itu nilainya hanya 0 sama 1, jadi tidak ada nilai segitu gitu, jadi kita nolkan saja. Kemudian untuk grafik kita membuatnya dengan scatter dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tambahkan chart title, legendnya dihapus sesuai dengan standar IPB. Kemudian vertical barsnya juga dihapus. Kita horizontal, jadi kita butuh vertikal saja. Kemudian no fill, no line. Dan selesai. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.